Perkenalkan, nama saya Dea Syalia Sekarang Syanda Putri dengan NIM 64231145 dari kelas 645B07. Jadi di sini saya ingin mereview jurnal nasional terakreditasi Sinta mengenai variabel kompensasi. Dengan dosen pengampu Bu Fristianti Wahyu Hening Febriani, STPMM. Jadi jurnal pertama yang judulnya itu pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Surya Bumi Sentosa dengan nama jurnal Journal of Information System Applied Management Accounting and Research dengan nama penulis Vanes UNESCO Iskandar Ali Alam dengan tahun terbit 2024 dengan Sinta 5. Di sini abstraknya yaitu penelitian ini membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap penurunan kinerja karyawan di Indonesia yang menyebabkan kerugian perusahaan dan PHK. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Surya Bumi Sentosa dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan populasi 40 karyawan sebagai sampel jenuhnya. Data yang dikumpulkan itu menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan SPSS 25 melalui uji regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Dengan hasil menunjukkan bahwa kompensasi dan motivasi kerja itu berpengaruh positif signifikan secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawannya. Dengan latar belakang yaitu topik penelitian ini berfokus pada manajemen sumber daya manusia di era perkembangan ekonomi di Indonesia, di mana perusahaan menghadapi persaingan global dan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan kinerja karyawan, pemotongan gaji, dan PHK. Penulis menulis jurnal ini karena ketidakstabilannya laba di PT Surya Bumi Sentosa dengan penurunan dari 141,8 miliar pada tahun 2021 menjadi 90,2 miliar pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa masalah kinerja karyawan ini serta adanya research gap dari penelitian sebelumnya yang konsisten menunjukkan pengaruh positif kompensasi dan motivasi kerja. Dengan alasan utamanya itu adalah untuk memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan mengolah kopi Robusta terbesar di Lampung agar meningkatkan kinerja melalui faktor-faktor tersebut. Variabelnya itu, variabel bebasnya X1-nya adalah kompensasi dan variabel X2-nya adalah motivasi kerja. Dengan variabel terikat, Y-nya adalah kinerja karyawan. Definisi operasional variabel X1-nya kompensasi yaitu balas jasa yang diterima karyawan atas kontribusi mereka. Mencakup kompensasi langsung, yaitu gaji, insentif, bonus, dan tunjangan. Dan tidak langsungnya adalah promosi jabatan, jaminan kesehatan, atau pujian, yang diukur melalui indikator seperti ketepatan waktu gaji, tunjangan hari raya, atau THR. Dengan semangat dari insentif, kesesuaian dengan jenis pekerjaan, dan keandalan tunjangan harian. Yang kedua, yaitu ada motivasi kerja atau X2-nya, yaitu dorongan internal dan eksternal yang mendorong karyawan mencapai tujuan organisasi, dengan meliputi balas jasa, kondisi kerja, fasilitas kerja, prestasi kerja, pengakuan atasan, pekerjaan itu sendiri, dan kemampuan bekerja mandiri, yang diukur berdasarkan ketersediaan upaya tinggi untuk memenuhi kebutuhan individu. Dan yang terakhir yaitu variabel Y-nya adalah kinerja karyawan dengan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai karyawan sesuai tanggung jawab dan tidak melanggar hukum, moral, dan etika.
Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi dan sampelnya adalah seluruh karyawan PT Surya Bumi Sentosa yang berjumlah 40 orang. Pengumpulan datanya itu melalui kuesioner skala Likert 1 sampai 5 dengan analisis data yaitu SPSS 25 dengan tahapan yang pertama ada uji regresi linear berganda, uji determinasi, uji T, dan uji F. Dengan hasil uji regresi linear bergandanya itu yaitu konstantanya dengan nilai 3,334 dengan nilai dasar kinerja karyawan jika kompensasi dan motivasi kerja itu bernilai 0. Dan koefisien kompensasi atau X1-nya itu nilainya 0,316 dengan setiap kenaikan 1 unit kompensasi akan meningkatkan kinerja sebesar 0,316. Selanjutnya ada koefisien motivasi kerja yaitu X2-nya dengan nilai 0,487 dengan setiap kenaikan 1 unitnya motivasi kerja akan meningkatkan kinerja sebesar 0,487. Yaitu kesimpulannya karena koefisien motivasi kerja dengan nilai 0,487 itu lebih besar daripada koefisien kompensasi dengan nilai 0,316. Maka motivasi kerja memiliki kontribusi yang lebih dominan dibanding kompensasi dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Selanjutnya itu ada uji determinasi, yaitu variabel X1 dan X2 itu berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y sebesar 51,6%. Selanjutnya ada uji T atau uji parsial, yaitu variabel kompensasi terhadap kinerja karyawan dapat dilihat dari hasil output SPSS dengan nilai T hitungnya yaitu 2,277 yang berarti T hitung itu lebih besar daripada T table dengan signifikan kurang dari 0,05. Yaitu 2,277 itu lebih besar daripada 2,026 dan 0,029 itu lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 itu diterima di mana variabel kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Surya Bumi Sentosa. Selanjutnya ada variabel motivasi kerja, yaitu terhadap kinerja karyawan dapat dilihat dari hasil output SPSS dengan nilai T hitung, yaitu 3,396, yang berarti T hitung itu lebih besar daripada T table dan signifikan kurang dari 0,05. Yaitu 3,396 lebih besar daripada 2,026 dan 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 itu diterima di mana variabel motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Surya Bumi Sentosa. Selanjutnya ada uji F simultan, yaitu bahwa nilai F hitung itu lebih besar daripada F table, yaitu 19,697, lebih besar daripada 3,252, dan nilainya itu signifikan kurang dari 0,05, yaitu 0,000, lebih kecil daripada 0,05. Sehingga variabel kompensasi itu dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Surya Bumi Sentosa. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu kompensasi dan motivasi kerja baik secara parsial maupun bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Surya Bumi Sentosa. Hal ini menegaskan bahwa pemberian kompensasi itu adil dan motivasi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, membantu perusahaan mengatasi ketidakstabilan pendapatan dan bersaing secara global. Sarannya yaitu untuk meningkatkan kinerja karyawan, PT Surya Bumi Sentosa disarankan untuk memperhatikan pemberian kompensasi insentif secara lebih teratur.
tepat jumlah, dan adil, dengan memastikan motivasi yang diberikan benar-benar efektif, sehingga mendorong karyawan serta melakukan penilaian kinerja secara berkala guna mengevaluasi efektivitas kompensasi dan motivasi yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu jurnal 2 dengan judul Pengaruh Work-Life Balance, Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Gunanusa Era Mandir, dengan nama jurnal JESA atau Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah Vol 4 dengan nomor 2. Dengan nama penulis Ina Nisawati Mardiani dan Alvin Widianto, dengan tahun terbit 2021 dengan Sinta 4. Abstraknya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh work-life balance, lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Gunanusa Era Mandiri. Dengan latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi perusahaan yang memerlukan peningkatan kinerja karyawan agar dapat bersaing dan mencapai target produksi. Jadi penelitian ini tuh menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh karyawan bagian produksi sebanyak 57 orang. Dengan menggunakan teknik sampel jenuh, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa work-life balance, lingkungan kerja, dan kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan keseimbangan hidup, kondisi lingkungan kerja yang baik, serta kompensasi itu yang memadai dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi topik penelitian ini berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia di mana di perusahaan manufaktur, khususnya pengaruh work-life balance, lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Jadi penulis ini melakukan penelitian ini karena PT Gunanusa Era Mandiri sebagai produsen makanan seperti kacang almond dan peanut menghadapi tantangan seperti peningkatan target produksi, kompleksitas pesanan pelanggan, dan rendahnya kualitas serta pengetahuan karyawan yang menyebabkan kinerja suboptimal. Di era globalisasi, perusahaan perlu strategi untuk meningkatkan efektivitas SDM agar tetap kompetitif, dan penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut, sehingga penulis itu ingin menguji aplikasinya secara empiris di konteks perusahaan tersebut untuk memberikan rekomendasi yang praktis. Selanjutnya ada variabelnya, jadi variabel bebasnya itu X1-nya adalah work-life balance, X2-nya adalah lingkungan kerja, dan X3-nya adalah kompensasi. Dengan variabel terikat atau variabel Y, yaitu kinerja karyawannya. Definisi operasional variabel yang pertama X1-nya adalah work-life balance, yaitu keseimbangan antara tanggung jawab kerja dan kehidupan pribadi keluarga yang melibatkan pengelolaan waktu, fleksibel, dan keterlibatan psikologis tanpa konflik peran sehingga meningkatkan motivasi dan produktivitas. Yang kedua, X2-nya adalah lingkungan kerja, yaitu keseluruhan sarana prasarana dan kondisi fisik dan non-fisik di sekitar karyawan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas, termasuk tempat kerja, fasilitas, kebersihan, pencahayaan, serta hubungan interpersonal. X3-nya yaitu kompensasi, yaitu imbalan finansial atau non-finansial yang diterima karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi mereka yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya itu ada kinerja karyawan, jadi yaitu hasil kerja yang dicapai pegawai dalam menjalankan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawab, itu diukur dari segi kuantitas dan kualitasnya.
Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi 57 karyawan bagian produksi PT Guna Nusa Era Mandiri dengan sampel 57 responden sampel jenuh dengan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner skala Likert dan data sekunder perusahaan. Dengan analisis data yaitu yang pertama ada regresi linear berganda, yang kedua ada uji koefisien determinasi, dan ada uji F. Uji regresi linear berganda yaitu interpretasinya adalah setiap peningkatan 1 poin work-life balance itu meningkatkan kinerja sebesar 0,398 dan setiap peningkatan 1 poin lingkungan kerja itu meningkatkan kinerja sebesar 0,286 dan setiap peningkatan 1 poin kompensasi yaitu meningkatkan kinerja sebesar 0,276 dengan semua variabel yaitu signifikan karena nilai signifikannya kurang dari 0,05. Selanjutnya ada koefisien determinasi yaitu adjusted R2-nya yaitu 0,777 yang artinya 77,7% yaitu variasi kinerja karyawan dijelaskan oleh work-life balance, lingkungan kerja, dan kompensasi. Selanjutnya ada uji F, yaitu kesimpulannya adalah ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan hasil analisis menunjukkan bahwa work-life balance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dan lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, serta kompensasi itu berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, yang artinya semakin baik ketiga variabel tersebut, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan di PT Guna Nusa Era Mandiri. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa work-life balance, lingkungan kerja, dan kompensasi secara parsial maupun simultan itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan keseimbangan kehidupan kerja, kondisi lingkungan kerja yang nyaman, serta kompensasi yang adil dan memadai itu berkontribusi langsung dalam meningkatkan produktivitas karyawannya. Terakhir yaitu sarannya itu penulis menyarankan bahwa perusahaan untuk meningkatkan pembagian waktu kerja, memperbaiki kondisi lingkungan seperti suhu, tata letak, ruangan, dan menambahkan tunjangan finansial atau non-finansial guna optimalisasi kinerja. Selanjutnya yaitu jurnal 3. Jurnal 3 yaitu berjudul Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Outsourcing pada Divisi Housekeeping di PT Graha Sarana Duta Telkom Properti Indonesia di Sumatera Barat. Dengan nama jurnal yaitu Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Dengan nama penulis Novriel dan Febsri Susanti dengan tahun terbit 2025 dengan Sinta 5. Selanjutnya itu ada abstrak. Jadi penelitian ini itu dilatar belakangi oleh pentingnya peningkatan kinerja karyawan outsourcing di divisi housekeeping di PT Graha Sarana Duta Telkom Properti Indonesia di Sumatera Barat. Yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa fluktuasi dan itu tuh belum tercapai target perusahaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik total sampling terhadap 75 responden. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan wawancara. Kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda melalui SPSS 24. Dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Begitu juga dengan disiplin kerja.
Kesimpulannya, penelitian menegaskan bahwa peningkatan kompensasi dan kedisiplinan karyawan itu dapat meningkatkan kinerja karyawan di divisi housekeeping. Selanjutnya adalah latar belakangnya. Jadi topik penelitian ini berfokus pada manajemen sumber daya manusia di sektor jasa properti, khususnya pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan outsourcing pada divisi housekeeping di PT Graha Sarana Duta Telkom Properti Indonesia di Sumatera Barat. Alasan penulis-menulis jurnal ini itu adalah adanya permasalahan kinerja karyawan yang fluktuatif dengan rata-rata di bawah 80% dari targetnya itu 100% pada tahun 2021 sampai 2023 yang dipicu oleh ketidaktepatan waktu kerja, keterlambatan pesangon, dan tidak adanya lembur serta tingginya absensi dan keterlambatan masuk dengan nilai 1,4% atau 105 kasus pada tahun 2023. Penelitian ini itu relevan karena perusahaan berpengaruh pada SDM untuk layanan kebersihan dan bertujuan memberikan solusi untuk meningkatkan keunggulan bersaing di tengah perubahan bisnis yang cepat. Selanjutnya yaitu ada variabelnya, jadi variabel bebasnya adalah kompensasi dan disiplin, serta variabel terkaitnya atau variabel Y adalah kinerja karyawannya. Definisi operasional variabel, jadi kompensasi atau X1-nya adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan berupa uang atau barang secara langsung atau tidak langsung atas kontribusi kerja mereka. Selanjutnya ada disiplin kerja, yaitu kesediaan dan kesadaran karyawan untuk mentaati aturan, norma, dan peraturan perusahaan, yaitu termasuk ketepatan waktu masuk, absensi, dan pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya ada kinerja karyawan atau Y, variabel Y, yaitu hasil kerja yang dicapai karyawan dalam melaksanakan tugas dengan mencakup kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan efisiensi yang diukur melalui evaluasi prestasinya. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan populasinya 75 karyawan outsourcing divisi housekeeping dengan sampel 75 responden. Jadi teknik pengumpulan datanya itu melalui kuesioner skala Likert, observasi, dan wawancara. Analisis datanya itu menggunakan SPSS 24 dengan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji heterokedastisitas, uji multikolonialitas, uji regresi linear berganda, uji T, dan uji determinasi. Selanjutnya hasilnya yaitu uji validitasnya semua variabel pernyataannya, semua item pertanyaan itu valid karena R hitung lebih besar daripada R table, yaitu alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya ada uji reliabilitas, yaitu hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel itu memiliki nilai Crouch-Batch alfa di atas 0,60, yaitu pada variabel kinerja atau variabel Y yaitu 0,832, kompensasi X1-nya yaitu 0,911, dan disiplin kerjanya itu atau X2-nya adalah 0,814. Dengan semuanya itu kurang dari 0, lebih besar dari 0,60 dan itu hasilnya adalah reliable. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas. Jadi pengujian normalitas ini dilakukan dengan Kolmogorov, Smirnov, yang hasilnya itu menunjukkan bahwa nilai signifikan pada ASYMP dengan signifikan 2 tilde sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Yang artinya data residual itu berdistribusi normal sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Selanjutnya ada uji heterokedas
statistitas, yaitu dilakukan menggunakan metode Gleiser, yaitu hasil ini menunjukkan bahwa nilainya signifikan pada kedua variabel independen independen kompensasi dengan nilai 0,064, yaitu kompensasinya, disiplinnya kerja 0, ya dengan nilai 0,107, keduanya itu lebih besar daripada 0,05 yang bebas heterokedastisitas. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, yaitu pengujian multikolinearitas ini menunjukkan bahwa seluruh variabel ini memiliki nilai toleransi mendekati satu dan nilai nya itu yang sangat rendah berada jauh di bawah batas maksimal yaitu 10. Dengan nilai kompensasi yaitu 0,99, disiplin kerjanya 0,99, itu lebih besar daripada 0,10. Dan hasilnya itu bebas dari multikolinearitas. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda, yaitu uh, alfa alfa 5,900 itu tidak adanya pengaruh pada variabel. X1-nya yaitu 0,633 yang terdapat pengaruh positif pada variabel kompensasi terhadap kinerja. Dengan X2-nya yaitu 0,262 terdapat pengaruh positif pada variabel disiplin kerja terhadap kinerja. Selanjutnya ada uji T, yaitu bahwa variabel kompensasi ini memiliki nilai T hitung yang sangat tinggi dengan signifikansi T sama dengan 8,343, signifikannya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Signifikan signifikan. Selanjutnya ada disiplin kerja itu juga menunjukkan pengaruh yang signifikan, yaitu T sama dengan 2,206, dengan signifikannya itu 0,031, itu lebih kecil daripada 0,05 signifikan. Dengan demikian, kedua variabel independen ini terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja. Selanjutnya ada uji determinasi, nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,506, yang artinya yaitu sebesar 50,6% variasi kinerja karyawan ini dapat dijelaskan oleh kompensasi dan disiplin kerja secara simultan. Sementara sisanya yaitu 49,6% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan outsourcing divisi housekeeping di PT Graha Sarana Duta Telkom Properti Indonesia Sumatera Barat. Disiplin kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada divisi tersebut. Jadi secara keseluruhan, peningkatan kompensasi dan disiplin kerja ini dapat meningkatkan kinerja meskipun faktor lain turut berperan. Sarannya, PT Graha Sarana Duta Telkom Properti Indonesia Sumatera Barat disarankan untuk memberikan uang lembur untuk kerja yang melebihi jam normal dan membayar pesangon tepat waktu untuk meningkatkan kompensasi. Selain itu, tingkatkan disiplin dengan menurunkan absensi dan lebih selektif dalam izin karyawan. Jadi bagi penelitian selanjutnya, tambahkan variabel seperti motivasi atau lingkungan kerja dengan diperluas sampel ke divisi lain atau gunakan metode campuran kuantitatif kualitatif untuk analisis yang lebih dalam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.